Seharusnya sebelum akad itu dilakukan, kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu. Supaya visi rumah tangganya ketika akad mulai dilakukan sudah tertanam jiwa Quran di dalamnya. Bagaimana tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya, tentang bimbingan pasca pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Quran surah ke-30 ayat 21. Teman-teman sekalian, bagi seseorang yang sudah menyiapkan diri untuk membangun bahtera kehidupan yang baru dengan jalinan akad pernikahan, maka pesan pertama yang Al-Quran sering tanamkan, bahkan menjadi fitrah bagi calon pasangan untuk mencantumkannya bahkan dalam surat undangan. Seringkali dikutip Quran surah ke-30 ayat 21. Yang paling aneh begini, biasanya orang yang mengundang itu akan lebih tahu isi undangan dibandingkan yang diundang. Ya. Kami dapat undangan dari teman-teman Al-Fityah. Tentunya teman-teman Al-Fityah lebih tahu isi program undangan itu dibandingkan saya yang diundang. Ada keanehan nih. Ada orang-orang mengundang dalam proses pernikahan, menuliskan ayat Quran, mencantumkan di surat undangan, yang ngundang nggak pernah baca ayat yang dicantumkan. Sehingga ini yang menjadikan miss pertama kali ketika akad diucapkan, roh ayatnya tidak sampai pada dirinya. Seharusnya sebelum akad itu dilakukan, kalimat ini mesti tertanam dalam jiwanya dulu. Supaya visi rumah tangganya ketika akad mulai dilakukan, sudah tertanam jiwa Quran di dalamnya. Maka perhatikan bagaimana Allah mengingatkan seorang pasutri itu, pasangan suami istri, ya, yang telah menjalani akad, bagaimana bakal Quran mesti dibawa. Wa min ayatihi. Satu. Saya ulang. Wa min ayatihi. Bisa dibantu teman-teman? Ada yang bawa mushaf tidak? Ada yang bawa mushaf? Baik, izin coba dibaca terjemahannya. Ya? Ayat 21. Wa min ayatihi. Diterjemahkan apa di situ? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Baik, fokus sekarang ya. Dalam bahasa Arab, tanda itu setidaknya memiliki dua istilah, paling minimal. Satu, namanya alam. Sering diberikan kata sifat dengan ta' marbutah, alamah. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi alamat. Kalau sudah dimaksudkan dengan kata alamat, itu artinya tanda yang mendekatkan kita pada tujuan. Di mana alamat gedung sate, dengan mengetahui alamatnya, semakin dekat Anda ke tujuan. Jelas di sini? Baik. Sekarang, kalimat kedua disebut dengan ayat. Jamaknya ayat. Saya ulang. Kalimat kedua disebut dengan ayat. Ya. Hamzah, wasal, a, ya, kemudian ta' marbutah. Jamaknya disebut dengan ayat. Anda baca di kamus manapun, kalau benar ya, tataran bahasanya, ayat itu tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang, tidak disebutkan kata ayat dalam bahasa Arab kecuali satu tanda yang mendekatkan makhluk kepada Khalik. Jadi kalau disebutkan ayat, berarti dengan tanda itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? An-Nisa berapa ayat? Kenapa isi Quran disebut dengan ayat? Karena setiap Anda baca Quran, keadaan Anda menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang Islam baca Quran, kemudian dirinya tidak lebih dekat dengan Allah, ada yang keliru dalam bacaannya. Ya karena Allah sendiri sudah mengatakan di Quran surah ke-8 itu kan, dimulai dari ayat yang keduanya sampai ketiganya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayati zadatuhum imana. Ya, orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah saja ada getaran di jiwanya. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah keimanannya. Jadi kalau ada di antara kita baca Quran, kemudian tidak menjadikan hubungan dirinya dengan Allah menjadi lebih dekat, ada yang keliru dengan cara bacanya. Nah, sekarang ayat rumah tangga ketika telah terjalin ikatan akad itu, oleh Quran dibuka dengan kalimat ayat dan bentuknya dijamakkan. Wa min ayati. Seakan-akan melukiskan pesan bahwa, maaf, pernikahan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salah satunya
menjadi wasilah untuk dua insan ini untuk menjadi semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saat ini ada orang sudah berumah tangga, maaf, belasan tahun, puluhan tahun, tidak menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dalam rumah tangganya. Ada yang keliru. Kalau sebelum menikah rajin ke masjid, setelah menikah jadi putus ke masjid, ada yang keliru dalam rumah tangganya. Sebelum menikah berhijab, setelah menikah tiba-tiba lepas hijabnya, ada yang salah dalam rumah tangganya. Karena mustahil disatukan dua orang ini oleh Allah kecuali hanya untuk membangun kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat dengan Allah, yang lain-lainnya mengikuti. Ya, hati-hati nanti kita turunkan tuh ya. Nanti kita turunkan setelah sampai bahasan pembagian tugas suami istri. Jadi prinsip pertamanya, ketika Anda sudah mengucapkan saya terima nikahnya, ketika perempuan sudah menerima pinangannya, itu keduanya mesti menyusun rencana. Bagaimana kegiatan masa depan rumah tangganya menjadikan semua aktivitas yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Ayat turunannya. Quran surah keempat, ayat 34. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf. Agak pelan-pelan. Sudah? Baik, sekarang perhatikan. Setelah keduanya mengikrarkan diri, mencoba membangun kegiatan supaya lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, fungsi seorang pria sebelum menikah dengan setelah menikah diubah statusnya oleh Allah. Saya ulang, diubah statusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelan-pelan. Sebelum menikah disebut dengan syab oleh Nabi. Jamaknya syabab. Ya ma'syarasy syabab, gitu kan? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ya. Hei para pemuda, kalimatnya syabab, syabab yang sudah kuat secara fisik. Ya. Yang nalurinya sudah tajam, punya bekal yang siap untuk pernikahannya. Tapi ketika setelah menikah, kalimatnya dirubah oleh Allah langsung, bukan menggunakan kalimat syab lagi, bukan syabab lagi, tapi menjadi rijal. Plus dengan fungsinya. Sekarang perhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap lelaki yang telah menikah, statusnya langsung dirubah oleh Allah, kalimatnya menjadi rijal, jamak dari rajul, plus kalimat pertama yang dilekatkan pada orang ini fungsi ibadah. Qawwamuna 'alan nisa. Kalimatnya qawwam. Ya. Diartikan apa di situ? Pelindung, pemimpin. Masya Allah. Dalam bahasa Arab, pelindung, pemimpin itu banyak, Pak. Bu. Ada sekitar 5 atau 4 sampai 5 kata itu. Misal, pemimpin pelindung dalam hukum tata negara itu disebut dengan rais. Ya, Rais Jumhuriyah Indonesia, Presiden Republik Indonesia, itu rais. Pemimpin pelindung dalam urusan spiritual, khusus untuk ibadah sholat saja, misal, atau urusan ibadah spiritual disebut dengan imam. Karena itu kalau kita mau sholat ada imam. Saya belum pernah dengar ada rais sholat. Selalu imam, gitu kan? Misal, pemimpin pelindung yang dekat, kemudian mengayomi, kadang bisa menjadi teman dialog yang meliputi, itu disebut dengan wali. Jamaknya disebut dengan aulia. Lagi rame sekarang, gitu kan? Nah, itu aulia. Ketiga. Tapi kalau Anda ingin menghadirkan pemimpin, pelindung, pengayom dalam konteks yang lebih terbatas tapi mengandung nilai-nilai ibadah di dalamnya, maka kalimatnya dirubah menjadi qaim, jamaknya qawwam. Seakan-akan ingin mengatakan setiap pria yang sudah menikah itu, lihat kalimatnya, berubah menjadi qawwam, seakan-akan Allah ingin berkata, dia punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istrinya dalam saat yang bersamaan, semua itu mesti menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qawwam. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan siap menerima, ya, siap, ya Allah saya terima nikahnya, seketika fungsi kalimat ini berlaku bagi kita, para pria. Ya. Ibu tenang Bu ya, kita bagi yang suami-suami dulu ya, para pria dulu. Langsung berlaku kalimat qawwam di sini, dan pemimpin pertama bukan pemimpin dalam urusan rumah tangganya, pemimpin dalam urusan ibadahnya. Status antum yang tadinya biasa jadi makmum, seketika berubah jadi imam. Silakan cek. Antum biasanya ke masjid jadi makmum misal. Sekarang, saking inginnya Allah meningkatkan statusnya dari sholat biasa menjadi tingkat lebih tinggi, Masya Allah. Tidak ada urusan lagi sekarang dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Anda tidak bisa bermakmum berjamaah ke masjid, pulang ke rumah biasa sendirian, sekarang dihadirkan makmum selama hidupnya. Banyak mana pahalanya sholat sendirian atau berjamaah? Bukankah dengan berumah tangga status pahalanya ditingkatkan menjadi lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Status antum yang laki-laki jadi imam atau makmum?
Keterlaluan kalau jadi makmum juga. Imamnya perempuan. Tidak, pasti imam. Pasti imam. Ya. Makanya lihat, orang-orang yang telah menikah, hubungan dengan Allahnya pasti menjadi lebih meningkat. Nggak akan turun. Ya. Jadi mustahil ada seorang pria, lisannya ringan mengucapkan saya terima nikahnya, tapi begitu misalnya, maaf, setelah kalimat itu diucapkan, dia tidak siap menjadi imam dalam urusan spiritualnya. Makanya hal yang disiapkan pertama kali, bagi seorang yang ingin berakad, itu punya kesiapan membimbing urusan spiritualnya. Di antaranya paling mudah jadi imam sholat. Turunan kata qawam itu qaim. Turunannya lagi dari kata aqama, yuqimu. Semua kalimat sholat di Quran, umumnya dalam bentuk ibadah, diawali dengan kata iqamah. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah. Selalu aqim, iqamah. Dan imam rumah tangga dimulai dengan kata qawam, turunan dari situ. Jadi seharusnya kalau sudah berumah tangga, Anda bisa menjadi imam, sholatnya lebih baik lagi. Disalah kalau kemudian ada orang berumah tangga, untuk urusan sholat saja dia nggak bisa pimpin. Bagaimana bisa memimpin masalah yang lebih besar lagi? Ya. Ini pernah nyata ya. Kejadian saat kami awal ke Indonesia, diundang ke Ciamis, pulang mampir ke Garut. Ada pertanyaan, Ustadz, ada kasus ini nyata, saya tidak ngarang ya. Ini nyata Ustadz, ada seorang sudah menikah, kemudian ibu mertua minta diimami dari ba'da maghrib itu. Begitu ngimami menantunya, ya plus dengan istri dan ibu mertuanya, dia bacakan rakaat pertama Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Baik. Rakaat kedua Qul huwallah juga. Baik. Maghrib selesai datang Isya, imami lagi. Ternyata Qul huwallah juga. Baik. Oleh ibunya dikatakan, nak, subuh nanti tolong imami lagi ya. Nggak apa-apa kalau rakaat pertama Qul huwallah, tapi yang kedua cari yang lainnya. Fikir ibunya ada waktu semalam untuk cari referensi surat yang lainnya. Begitu subuh ini nyata. Mengimami rakaat pertama Qul huwallah. Rakaat kedua setelah waladhdallin agak lama begini gitu kan. Tiba-tiba ditunggu-tunggu oleh ibu mertua, nengok ke belakang. Ma, boleh nggak Qul huwallah lagi gitu. Masya Allah. Kami ditanya, Ustadz apa hukumnya sholatnya? Saya bilang kalau hukum sholatnya jelas batal. Tapi pertanyaannya bagaimana seorang manusia seperti ini, orang yang mengaku beriman, kan, kemudian mau menjadi seorang kepala rumah tangga, memimpin masalah sholatnya, bisa menyebutkan hal yang sama. Apa yang dia lakukan dalam selama umur hidupnya? Ya, sampai belum sempat membaca ayat Quran yang lainnya. Baik, jelas sampai sini ya? Ini urusan yang pertama, karena itu teman-teman, pesan Quran yang pertama, begitu kalimat rumah tangga sudah dibangun, bangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali khususnya urusan salat. Ini bagian pertama. Silakan Anda cek hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya beri referensi Al-Bukhari misalnya. Dari nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2010, sampai 2012 ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Anda tidak akan temukan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan dalam salat malam dia kecuali senantiasa mengingatkan keluarganya. Silakan cek. Ya, bahkan bukan cuma istrinya, ya, menantunya Ali bin Abi Thalib diingatkan oleh beliau, Fatimah putrinya diingatkan oleh beliau. Jadi urusan sholat itu, ya, membangun hubungan dengan Allah itu yang nomor satu, itu yang dibangun pertama kali. Ya. Kalau Anda, maaf ya, Anda mengharapkan rezeki, mengharapkan ketenangan, kelancaran dalam urusan kehidupan rumah tangga, bukankah yang punya semua itu Allah? Kalau sadar yang punya Allah, kenapa Anda tidak bangun hubungan yang terbaik dulu pertama kali? Itu yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Karena itu, saya agak cepat sedikit ya, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 15 menit lagi. Orang-orang yang membangun hubungan baik dengan Allah di awal mula pernikahannya, maka saat dia menjalankan fungsi turunannya dalam kehidupan dunia, itu semuanya yang berlaku hukum Allah, bukan hukum manusia lagi. Saya beri contoh. Apa tugas pertama kali seorang suami setelah dia menikah? Halo? Boleh angkat tangan yang sudah menikah? Boleh angkat tangan? Jangan-jangan belasan tahun tidak tahu tugasnya ini, halo? Mencari nafkah, Masya Allah. Taib. Teman-teman, sekarang lihat fokus ya. Saya turunkan ayatnya, Anda boleh catat. Sekarang kita berlakukan hukum Allahnya. Quran surah keempat, ayat 34. Quran surah kedua, ayat 168. Quran surah kedua, ayat 172. Quran surah ke-7 ayat 96. Quran surah ke-51
ayat 22. Ayat 22. Terakhir Quran surah kedua ayat 29. Ayat 29. Baik. Sekarang perhatikan. Pelan-pelan. Tugas seorang suami selain bisa menjadi pimpinan spiritual dalam rumah tangganya, oleh Allah diberikan tugas langsung, perangkat langsung untuk bisa mencari nafkah. Karena itu kalimatnya langsung di Quran disandingkan dengan tugas pertama. Lihat kalimatnya? Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kami berikan tugas para pria, dipersiapkan keadaan dirinya untuk bisa mudah mencari nafkah. Jadi maaf Bu ya, para pria itu memang keadaan dirinya sudah didesain oleh Allah untuk mudah mencari nafkah. Di tugas mencari nafkah kata Allah, sini bagi tugas. Untuk mencari nafkah itu urusan laki-laki. Demi Allah saya katakan Pak ya, untuk teman-teman yang ada di sini, demi Allah sekali lagi saya katakan, sepanjang Anda mau bergerak saja, itu keadaan diri kita sudah dipersiapkan untuk mendapatkan nafkah. Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Saya ulang, Anda mau bergerak saja, Allah dekatkan. Dan hebatnya, seorang suami itu kalau mau bergerak, Allah turunkan rizki seluruh yang ada di keluarganya, bukan 1-2 orang. Jadi kalau di rumahnya misalnya ada suami, ada istrinya, ada 3 orang anak, begitu ini keluar berniat mencari nafkah, yang Allah turunkan langsung rizki 5 orang yang ada di rumahnya. Bukan orang per orang. Jadi kalau tugas ini ditukar misalnya, dibebankan kepada istrinya, diminta mencari nafkah, pertama tidak akan Allah turunkan rizki ini kecuali untuk orang yang bersangkutan saja. Sehingga seringkali perempuan yang ditugaskan mencari nafkah akan menghadirkan banyak persoalan ketika kembali pada keluarganya. Nanti bedakan antara bekerja karir dengan mencari nafkah itu berbeda. Ya. Saya teruskan dulu, pelan-pelan. Nah sekarang, Al-Quran ternyata membedakan antara orang yang membangun kedekatan dengan Allah dulu saat dia mulai berumah tangga, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun kedekatan dengan Allah saat berumah tangga. Dalam fungsi turunannya, ketika mulai mencari nafkah, keduanya dibedakan oleh Allah. Perhatikan, ya, pelan-pelan. Nafkah itu bentuknya apa? Halo? Ya, Masya Allah. Ini yang cari nafkah cari apa sebetulnya? Rizki ya? Baik, cari rizki. Rizki ada di mana? Allahu a'lam. Saya agak bingung ini sebenarnya. Baik, kita jawab pakai Quran ya. Kita jawab pakai Quran. Baik. Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian kata Allah telah ditetapkan dan dijanjikan pasti diberikan. Saya ulang, tolong pahami teori ini ya supaya tidak bingung nanti mencari rizki. Ya. Anda walaupun namanya rizki, nggak tahu teori ini tetap susah juga. Ya. Lihat kalimatnya. Kata Allah, wafis samai, dan di langit itu rizqukum, setiap Anda telah ditetapkan rizkinya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti diberikan. Jadi demi Allah saya katakan, tidak ada manusia yang hidup tidak diberikan rizki oleh Allah. Pasti ada rizkinya. Saya ulang, pasti ada rizkinya. Ya. Turunkan. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dijanjikan itu? Sekarang rizkinya ada di mana? Di langit. Kita hidup di mana? Di bumi. Ya Allah rizkinya di langit, sedangkan kami di bumi. Bagaimana cara mendapatkannya? Diturunkan kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-29. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Ya. Rizkinya di langit, kita tinggalnya di bumi. Kata Allah kami ciptakan, kami jadikan semua yang ada di bumi ini, kami turunkan dari langit ke bumi. Ya, semua yang ada di bumi ini kalian bisa manfaatkan. Masya Allah, Anda ingin cari makanan, ambil dari bumi silakan. Ingin bikin sesuatu, ambil emasnya, ambil tambangnya, olah, manfaatkan dalam kehidupan kita. Rizkinya ada di langit, diturunkan ke bumi, bisa kemudian kita nikmati. Baik. Sekarang perhatikan, saya ulang lagi. Rizki di mana? Di langit. Kita tinggal di mana sekarang? Berada di mana? Bukan, kita di Bandung, di Masjid Gedung Sate. Baik. Lihat. Ini langit kan luas, bumi kan luas. Kita adanya di sini. Mungkin barangkali Anda orang Bandung, tapi rizki Anda diturunkan oleh Allah di Jakarta. Gak mungkin cuma Anda tunggu-tunggu di Bandung. Pasti diberikan. Tapi gak pernah Anda jemput. Mustahil bisa Anda dapat. Saya 2006 ada di Kairo di Mesir. 26 Juni kami berangkat. Di Kairo itu pernah ada 2 mahasiswa mendebatkan tentang ayat ini. Yang satu mengatakan, semua rizki kita pasti diberikan. Allah sudah janji.
Yang satu mengatakan tidak, mesti ada ikhtiar untuk mendapatkannya. Memang dijanjikan tapi kita harus ambil. Kata yang satu hukum yang nggak begitu, pasti diberikan. Maka yang pertama ingin membuktikan, saya buktikan. Saya akan masuk ke mihrab di dalam masjid. Di situ disebutnya zawiyah, tempat pojokan untuk meningkatkan ibadah. Dia masuk ke dalam salah satu meja, seperti ini, kolong meja. Bersembunyi di situ Pak Abu. Di masjid itu kadar Allah suka ada muhsinin, donatur memberikan makanan untuk yang itikaf. Hari pertama diberikan karena dia mengunci di dalam meja, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari kedua diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Hari ketiga agak sedikit yang itikaf diberikan, dia nggak dapat, yang lain dapat. Kata muhsin ini dia berkata, hal min akhir, ada yang lain nggak? Kata petugasnya, petugas masjid, la mafish, tidak ada. Tapi bantakil jami akhir, saya pindah ke masjid yang lainnya. Karena yang sembunyi ini sudah 3 hari mulai lapar, agak kesulitan, mulai dia kasih kode, gitu ya. Yeah. Wah, di ruangan yang lain. Pengurus masjid kaget dengan suara. Begitu dengar dikejar ke situ, dilihat ternyata ada orang sudah kelaparan luar biasa, minta bantuan makanan. Seketika diambillah 2 box dari makanan itu diberikan kepada orang tadi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian langsung nyusul, dia katakan, kan saya bilang dari awal, rizki itu mesti ada ikhtiar, dicari walaupun dengan katanya. Ya. Kalau cuma Anda tunggu saja nggak akan dapat gitu. Ya. Makanya teorinya ketika rizki Anda tinggal di Bandung, tapi rizki Anda di Jakarta. Maka turunlah kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat, ini berlaku umum pertama ya. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Umum. Teman-teman, jadi hukum ini berlaku tidak hanya bagi orang Islam tapi semua manusia. Ya ayyuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Silahkan Anda bekerja, beraktivitas, ya, cari untuk mendapatkan kebutuhan Anda, ya, setidaknya bagian makan. Ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagiannya, dimaksudkan keseluruhan umumnya. Ya, kan kalau Anda ditanya, mau kemana Pak? Mau mencari sesuap nasi. Padahal nggak sesuap kan? Udah cari yang lainnya juga ya. Ini bahasa Arab yang kulu, silakan cari makan. Yang dicari mungkin untuk pakaian juga, untuk rumah juga. Tapi bahasanya kulu, cari. Ya. Jadi rezeki itu tidak cukup didiamkan saja. Allah janjikan untuk diberikan, tapi perjanjian ini berkolaborasi dan equal, ya, bersamaan, bersanding dengan apa? Dengan ikhtiar. Jadi kalau rezeki ingin diberikan oleh Allah, Anda mesti bergerak. Bergerak aja, rezeki diberikan. Tahu cicak? Jangan katakan wallahu alam, cicak. Masya Allah. Cicak, tahu cicak? Baik, bagaimana aktivitasnya? Merayap, di mana? Dinding, apa makanannya? Nyamuk bagaimana aktivitasnya? Masya Allah. Pertanyaan pertama, di mana sisi keadilan Allah? Memberikan makan bagi hewan yang tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Kalau nyamuknya jenius jadi permainan bagi cicak, itu cicak. Coba silahkan cek itu. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengatur sistem kehidupan di sini. Asal cicak mau bergerak saja, rezekinya didatangkan. Orang tua kita cuma membuat lirik yang sangat indah, memberikan pelajaran besar di sana. Lihat kalimatnya, cicak-cicak diam-diam. Masya Allah, yang Allah minta pada cicak cuma merayap sekalipun diam-diam. Yang penting kamu merayap, mau cepat mau diam-diam, yang penting kamu merayap. Ketika hewan ini mau merayap sekalipun diam-diam, selanjutnya apa? Datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuknya yang mendatangi cicak. Siapa yang mendatangkan nyamuk pada cicak? Allah. Kalau cicaknya tidak merayap, mustahil nyamuknya datang. Cuman diam-diam. Selanjutnya apa? Silahkan tuh. Masya Allah. Ya. Jadi yang dituntut oleh Allah itu sederhana. Anda bergerak, Anda dapat. Cicak saja, hewan yang tidak dihisab. Hanya sebatas hewan, tidak punya akal, tidak punya sifat takwa. Rizkinya ada, apalagi Anda yang dihisab. Jadi kalau Anda bergerak itu pasti dapat. Coba lihat yang di jalan-jalan itu. Prit, rizkinya datang sendiri 2000, kan? Masya Allah. Masa Anda di tempat yang enak, pekerjaan nyaman, masih mengeluh juga dengan rizki, Anda maunya apa? Nah, tapi teman-teman, perhatikan. Ini hukum umum. Ya Allah, kami kan sholat. Nah, ini baru berlaku di sini. Kami sholat, kami puasa, kami berdoa. Apakah iman kami tidak bisa membedakan dengan yang belum beriman dari kadar rizki? Kata Allah mesti ada bedanya.
Orang-orang yang membangun rumah tangganya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum turunannya, pencarian rizki oleh suaminya pun dipindahkan kaidahnya. Dari yang di bawah dinaikkan ke atas. Pindah ke Al-Baqarah ayat 172, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya Allah. Ada ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan iman dalam dirinya. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Teman-teman sekarang perhatikan, bandingkan dengan ayat sebelumnya. Yang tadi, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Dia masih berusaha dulu mencari dengan halal, mendapatkan yang terbaik. Ya. Izin, semua manusia punya ketentuan di sini kata Allah, mesti mencari dengan cara yang legal, halal. Jadi masalah halal ini tidak ada hubungannya dengan iman juga. Tidak hanya iman maksudnya. Ya, semua yang tidak beriman pun mesti mendapatkan dengan cara yang legal. Halal di sini maksudnya legal, sesuai hukum yang berlaku dalam konteks yang umum. Jadi kalaupun ada orang mencuri misalnya, polisi nggak akan bertanya, kamu orang beriman atau tidak. Ditangkap juga, semua sama. Gitu ya. Nah, tapi kalau Anda sudah mendapatkan bagiannya, dapatkan yang terbaik dari situ untuk dikonsumsi. Ya. Thayyib itu dalam bahasa Arab, itu yang menyehatkan secara fisik. Ya, bukan yang semau Anda inginkan Anda makan, bukan. Jadi kalau Anda bertanya kaifa haluk pada orang Arab, dijawab alhamdulillah ana thayyib, maksudnya badannya sehat. Jadi kalau Anda ingin membeli makanan tertentu, berapapun nilainya, pastikan bukan cuma nafsu kata Quran, tapi membuat diri Anda sehat. Ya. Walaupun kesehatan fisik itu tidak harus selalu berkolaborasi dengan sehatnya pikiran dan sifat-sifat yang baik. Karena itu dibedakan. Ya. Kan ada orang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang. Gitu ya. Itu cuma orang Indonesia. Nah, ketika seseorang membangun hukumnya dengan Allah, yang berlaku bukan yang tadi. Lihat kalimatnya. Kulu min tayyibati. Teman-teman, kalimat halalnya pertama dibuang di sini. Silakan Anda cek. Ketika Allah menyentuh orang beriman untuk mencari rezeki, kalimat halalnya dibuang. Kulu min tayyibati, halalnya dibuang. Kenapa kalimat halal di sini dibuang? Karena orang-orang, kata para ulama, orang-orang yang sudah tersambung imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan selalu membimbing dia untuk mengarahkan pada yang halal. Jadi mustahil ada orang beriman, dia bisa mencari sesuatu yang keluar dari aturan Allah, mencari yang haram. Itu aturan pertama. Jadi kalau ada di antara umat manusia mengaku beriman, kemudian menikah, berumah tangga, masih terfikir mencari yang haram, artinya ada yang salah dalam imannya. Hubungan dia nggak bagus dengan Allah. Kalau dia tidak pernah memikirkan yang haram, menyingkirkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah. Lihat kalimatnya. Kata Allah, ma razaqnakum, kami yang siapkan rezeki untuknya, bukan dia yang capek mencarinya. Di Anda kalau membangun hubungan rumah tangga dengan visi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Anda tidak perlu lelah mencarinya, gerakan sedikit rezeki datang pada Anda. Itu poinnya. Makanya Allah menjanjikan pada orang yang punya kecukupan yang sederhana saat menikah. Kata Allah, kalau ingin kaya, kami jadikan kaya dia. Bahasanya bukan cukup, kami jadikan kaya. Ya. Quran surah ke-24 ayat 32. Silahkan cek. Ya. In takunu fuqara yughnikumullah. Jika Anda memang fakir saat pernikahan itu, kalau pengen kaya kami buat kaya. Ya. Jadi kalau Anda mencari dengan iman, Masya Allah, kekayaan itu memang relatif. Ya, memang relatif, tapi poinnya Anda mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas di sini? Ya. Dan yang paling menarik, lihat kalimatnya. Thayyib itu, ya, selain menunjuk kepada sehat, itu juga menunjuk kepada sesuatu yang banyak manfaatnya. Berkah. Ya, berkah. Ya, saya berikan sedikit sentuhan bahasa. Ketika seseorang mencari tanpa iman, hati-hati, ini penting sekali ya. Saking pentingnya mic bisa mati. Bismillah. Teman-teman, lihat kalimatnya. Kalau ada seseorang mencari tanpa iman, kemudian dia mendapatkan bagian dari hartanya, tetap yang dia dapatkan itu kalimatnya berbentuk tunggal, thayyib, halalan thayyiban. Ya. Thayyib itu tunggal atau jama'? Tunggal, jama'nya thayyiban. Kalau tunggal itu satu atau banyak? Satu. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rizki tanpa iman, sekalipun dia muslim, tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan, sekalipun banyak, tetap akan selalu kelihatan sedikit. Nggak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja, berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan. Demi Allah, kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit.
kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan. Ya. Jadi kayaknya berangkat lagi, tapi tidak ternikmati. Kelihatannya banyak, cuma sedikit. Ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama, min thayyibat. Sedikit ini kami turunkan berkahnya, sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja gitu. Kalimatnya jama. Memang cuma dapat 500.000 per bulan, tapi setiap akan cari makan, tiba-tiba temannya datang, biar saya yang belikannya. Masya Allah. Mau beli buah dari kampung ada kiriman, nih Pak buahnya, sudah jadi gitu kan, sudah panen. Saya punya teman dulu, dari Bukit Tinggi, berangkat dengan kami ke Tripoli, Libya. Bekalnya cuma $50. Selama 5 tahun di Libya, kembali lagi, uang itu utuh Pak. Bu. Utuh, dibawa pulang $50. Tidak habis. 50 US. Dan niatnya luar biasa gitu. Ketika berangkat ingin memuliakan keluarganya, ingin membahagiakan ibunya. Orang lain bekerja musim panas, beliau kemudian bekerja juga tapi uangnya dikirim untuk haji ibundanya. Allah balas itu. Begitu pulang, ibunya berhaji, dimuliakan oleh Allah, menikah dengan baik, dan uang 50 US itu utuh. $50. Jadi ada orang-orang yang mendapatkan seakan-akan banyak tapi hidupnya nestapa, capek gitu. Tapi ada orang-orang yang kelihatan seperti sedikit tapi cukup, enak. Kan yang paling enak itu hidup yang pas kan? Pas butuh ada gitu ya. Pas perlu datang gitu. Itu kan yang nyaman gitu. Ya. Dan banyak itu kan bukan yang kelihatan. Kalau yang kelihatan itu belum banyak, masih kelihatan, masih kehitung. Banyak itu yang gak kehitung. Jadi ada orang-orang yang hidupnya oleh Allah dibuat gak mikir, saking banyaknya. Kamu gak usah mikir deh, biar gak capek ngitung. Yang seperti itu capek nanti tuh. Ya, disimpan, begitu mau tidur lihat berangkas lagi. Berkurang sedikit, balik lagi, hitung lagi gitu kan. Ini enggak. Yang megang Allah, jadi begitu dia butuh kirimkan. Hidupnya enak, gak banyak pikiran. Coba pilih mana? 5 miliar dalam sebulan tidak berkah, atau 500.000 berkah, dan tidak ada pilihan ketiga, dan tidak boleh maksa. Itu tidak mudah gitu ya, teman-teman, tidak mudah. Karena itu, coba cek. Kalau selama ini Anda berumah tangga, maaf, ya, ada rezeki yang selalu ingin dicari, tapi tidak pernah ada manfaat dari apa yang Anda peroleh itu, berarti ada ketidakberkahan di situ. Ya, mohon izin, ini semua kan harta kita akan ditanya ya. Gak usah diapalin, pertanyaannya pasti akan standar. Dari mana Anda dapatkan, kemana dikeluarkan. Pertanyaan pertama saya, baju Anda aja ini, ada berapa sampai hari ini? Baju yang kita kenakan, pernah dicek nggak? Berapa banyak yang pernah baju Anda kenakan yang Allah titipkan kepada Anda? Berapa yang digunakan dalam hal manfaat untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa yang pernah digunakan untuk ibadah? Semua akan ditanya gitu kan? Kita mengatakan kurang, padahal yang di lemari cukup banyak. Dan semua akan ditanya. Kami sering katakan pada teman-teman, kalau ingin mudah hisabnya, pertama kali mengenakan sesuatu yang baru, gunakan untuk kepentingan Allah dulu. Pakai sholat. Di jawaban hisabnya enak. Dari mana fulan kamu dapatkan pakaian itu? Allah Maha Tahu, Engkau yang Maha Tahu. Sebelum hamba gunakan, sebelum hamba jawab, Engkau Maha Tahu dari mana hamba dapatkan. Dari harta yang paling halal ya Allah. Kemana Engkau gunakan pertama kali? Untuk sholat menyembahmu ya Rabbal Alamin. Dan Engkau tahu, Maha Tahu tentang waktu dan tempatnya. Anda kalau punya baju pertama kali digunakan apa? Baju baru pertama kali digunakan untuk apa? Masya Allah, Alhamdulillah. Dari mana kamu dapatkan semua ini fulan? Dari harta yang paling halal ya Allah. Engkau Maha Tahu. Kemana Engkau pertama kali gunakan? Kondangan ya Allah. Cobalah gitu kan, mulai dengan baik pelan-pelan. Nah, kalau keberkahan itu belum didapatkan, berarti hubungan kita belum ditata dengan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi visi yang pertama, ya coba cek dulu setelah berumah tangga, coba lihat bagaimana kita membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir bagian nomor 1, Mas. Ya, karena baru 1 ini yang kita bahas. Ada orang yang hebat. Yang hebat ini belum nyari, kebutuhannya sudah Allah hadirkan. Yang pertama nyari dulu, baru dapat. Yang kedua bergerak sedikit, baru dihadirkan. Yang ketiga belum bergerak, baru punya keinginan, langsung Allah hadirkan. Ya. Yang pertama disebut nas. Yang kedua disebut amanu. Yang ketiga langsung di Quran surah ke-7 ayat 96. Tadi rizki ada di mana? Langit. Kita tinggal di mana? Di bumi. Sekarang perhatikan, ada orang yang oleh Allah langsung dibuka pintu rizkinya di langit dan di bumi. Kalau pintu langit dan bumi dibuka semuanya, ini dibuka langitnya, buminya dibuka. Dia tanpa bergerak pun, kalau cuma ingin dia dapatkan itu. Siapa orang ini? Walau anna ahlal qura amanu
wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri, Anda sebandung semuanya dengan izin Allah, beriman kepada Allah plus tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Turunannya salah satunya bentuknya ibadah. Puasa disebut dengan takwa. La'allakum tattaqun, Al-Baqarah 183. Haji bekalnya takwa, Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Salat bagian dari takwa, baca Quran bagian dari takwa, tahajud bagian dari takwa, infak bagian dari takwa. Kalau Anda bangun rumah tangga dengan peningkatan takwa kepada Allah, demi Allah saya katakan, kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan buka semua pintu-pintu keberkahan di langit dan di bumi, dan tidak ada perjalanan kehidupan rumah tangga itu kecuali nikmat aja. Di mana ada kegelisahan juga enak, Pak. Ya, nanti saat masuk ke fase-fase persoalan rumah tangga, itu keindahannya yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan membesar. Ya, saya tutup dulu sebentar, mohon izin lewat sedikit ya. Bapak Ibu sekalian, siapa perempuan pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW? Sayyidah Khadijah. Ya. Perhatikan bagaimana Rasulullah membangun hubungan keakraban dengan Sayyidah Khadijah saat menikah. Yang dibangun konsep tadi, kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya tidak ingin bicara masalah materi karena memang Sayyidah Khadijah itu paling kaya di zamannya, perempuan terkaya pada saat itu. Ya. Tapi yang paling penting, perhatikan, ketika masuk kepada aspek ujian masalah rumah tangga, ini semua orang bisa mengalami peristiwa serupa. Lihat kalimatnya. Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat. Bukan Bukhari ya, harus pakai al. Ya, jadi bukan Bukhari, karena nama aslinya bukan Bukhari, bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut namanya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, umumnya memperkenalkan dengan nama daerah. Untuk menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depan daerahnya, ujungnya diganti dengan i. Saya dari Bukhara, tambah al, al-Bukha, ujungnya i, al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Baik. Misal ada namanya Cecep gitu kan, misal dari Gedung Sate, itu boleh. Begitu umrah, ana Cecep al Gedung Sate i, nah, itu sah. Ya, al depannya, kemudian ujungnya i. Di Al-Bukhari, dari 97 bab yang pernah dicantumkan di situ, ditulis 16 tahun di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Anda buka jilid yang pertama, di bab yang pertama, hadis yang keempat, posisi paling kanan sebelah bawah, halaman ke-12. Kalau punya cetakan yang Darul Hadis, terbitan tahun 2002, warnanya merah, harganya 209.000 sekarang. Ya. Teman-teman, dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, saat wahyu turun, ya, wahyu turun pertama kali Iqra itu, setelah itu Nabi semakin senang ke Gua Hira. Awas ya, saya ingatkan pesan. Gua Hira itu jangan ringan diucapkan. Kalau Anda main ke sana, itu jaraknya kurang lebih sampai 6 kilo dari rumah Nabi ke Gua Hira. Saya pernah naik sampai ke atas 700 meter, turun lagi sedikit ke guanya. Itu melihat dari situ ke langsung ke arah rumah Nabi tinggal di sekitaran Ka'bah, itu harus melewati 5 bukit dulu. Kalau Nabi bukan orang kuat fisiknya, ya, pemuda yang kuat disebut dengan fata, jamaknya fityah. Di al-fityah itu bukan cuma pemuda, tapi yang kuat, ya, kuat akalnya, kuat fisiknya, kuat kebaikannya. Itu kalau tidak kuat fisiknya tidak mungkin ada berada di atas sana itu. Ya. Jadi satu kali setelah itu, wahyu belum turun, beliau turun dari Gua Hira, turun. Qadarullah ternyata di pertengahan jalan mendengarlah suara siang-siang, Muhammad, ya Muhammad. Tengok kanan gak ada orang, kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ini pertama kali beliau melihat malaikat Jibril dalam rupa yang sesungguhnya. Dilukiskan, saya melihat kata Rasulullah, seakan-akan makhluk seperti duduk pakai jubah putih antara langit dengan bumi, duduk begini. Masya Allah. Namanya siapa deh? Rizki. Mas Rizki keluar dari Gedung Sate siang-siang. Jam 2, ya, kosong. Begitu keluar, Rizki. Wah, nengok kanan kiri kosong, depan belakang gak ada orang, ke atas Masya Allah ada makhluk jubah putih, rambutnya panjang, Rizki. Apa responnya? Gak mudah dia, gak mudah. Maka kata Nabi, fara'ibtu minhu. Ra'ibtu itu dari kata ra'uba, rasa takut yang melahirkan bulu kuduk ini naik. Saya khawatir, takut, kata Nabi, bulu kuduk saya naik. Lalu bergegas Nabi kemudian meninggalkan tempat itu, ya, mendatangi rumahnya. Perhatikan,
membangun hubungan cinta dengan Sayyidah Khadijah dilakukan karena Allah, rahmat Allah diturunkan di situ. Begitu dibuka pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah, dilihat wajahnya, melihat wajah istrinya saja, setengah ketakutannya hilang. Setengahnya. Begitu kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya. Diraih tangannya oleh Sayyidah Khadijah. Lihat, bagaimana kemudian beliau dibimbing ke kamar tidurnya. Tidur di situ, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah. Lalu keluarlah kata-kata yang sangat indah itu. Zaujil karim, suamiku sayang, engkau ini orang baik. Tidak pernah punya masalah dengan orang lain. Engkau suka bantu orang, menjalin silaturahim. Yakinkan pada jiwamu saat ini, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Aku akan selalu bersamamu, Masya Allah. Seketika kesulitannya hilang pada saat itu. Terjalin rahmat Allah. Saat itulah turun Quran surah Al-Mudaththir itu. Ayat 1 sampai ayat 7 itu. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, dan seterusnya. Tapi poinnya, mustahil masalah akan sirna seketika kalau tidak dibangun pola komunikasi yang baik yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dibuka pintunya, melihat wajah istrinya, setengah masalah suaminya hilang. Ibu, istri Nabi ada berapa, Bu? Ya? Masya Allah. 9 yang hidup bersama Nabi, 2 kemudian meninggal lebih dulu, dan 2 terpisah dengan Rasulullah SAW. Perhatikan, saya sering katakan sampai tadi malam, istri Nabi itu diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih dari 4 perempuan, karena ternyata semua istri Rasulullah SAW itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Semuanya. Silahkan Anda belajar tentang sirahnya. Jadi kalau ibu pelajari, Bu, ya, ibu akan lihat di antara karakter ibu itu pasti akan ada yang mirip dengan salah satu istri Nabi SAW. Sebelum menikah dengan Nabi, dari yang paling perhitungan sampai yang paling cemburuan, ada, Pak. Sebelum menikah. Tapi ketika menikah dengan Nabi, semua diarahkan dengan ridha Allah, dengan rahmat Allah kepada kebaikan-kebaikan. Yang cemburuannya pada dunia sekarang, bagaimana caranya kalau dia tahajud, saya bisa juga. Yang urusan perhitungannya uang belanja, sekarang setelah menikah dengan Nabi, bagaimana caranya satu kurma jadi ibadah. Demi Allah saya katakan, ibu nanti pulang dari sini, coba cek, lihat, dari mulai Sayyidah Khadijah, Saudah binti Zam'ah, kemudian Sayyidah Aisyah, ada Maimunah, ada Ummu Habibah, ada Zainab. Ibu cek kira-kira ibu mirip siapa. Coba ibu pulang cek. Ya. Kalau ibu ingin cek apakah ibu mirip Khadijah atau tidak, itu tidak mudah. Cek aja kalau suami pulang dari kantor, ibu bukakan pintunya, setengah masalah suami jadi hilang, ibu Khadijah. Ya. Tapi kalau lihat ibu, suaminya langsung hilang, kopernya hilang, ibu yang punya masalah itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya.